Selamat datang di 7 Fakta. Hari ini kita bahas tanaman koka, bukan sekadar tanaman hijau, tapi sumber malapetaka global. Di balik daun kecil ini, ada kisah darah, air mata, dan kerusakan masif. Koka tumbuh subur di pegunungan Andes, jadi bahan dasar narkoba, dan memicu perang, kerusakan lingkungan, serta penderitaan petani kecil. Video ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi biar kita semua sadar dan berpikir cerdas. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi supaya nggak ketinggalan fakta penting. Oke, siap? Kita mulai dengan fakta pertama. Siapkan mental, ini akan jadi perjalanan intens. Fakta pertama, tanaman koka adalah bahan baku utama kokain. Daun koka yang punya nilai budaya di Andes, di tangan yang salah, jadi senjata pemusnah massal. Kokain sangat adiktif dan destruktif, merusak otak, jantung, dan hidup penggunanya. Setiap gram kokain di dunia punya jejak darah yang bermula dari perkebunan koka. Industri ilegal ini bernilai miliaran dolar, dibangun di atas penderitaan jutaan orang. Ini bukan sekadar botani, ini soal sumber kehancuran global. Budidaya koka masif adalah bencana ekologis. Hutan hujan dibabat habis, dibakar, dan diganti perkebunan koka, merusak paru-paru dunia. Tanah jadi gundul, nutrisi habis, dan keanekaragaman hayati lenyap. Sungai tercemar, ekosistem hancur, dan keseimbangan alam rusak parah. Setiap linting kokain punya jejak kerusakan lingkungan yang berdarah. Planet kita jadi korban diam-diam dari industri ini. Perdagangan koka memicu konflik bersenjata brutal. Kartel narkoba di Kolombia, Peru, dan Bolivia menguasai industri ini dengan kekerasan ekstrem. Polisi, jurnalis, hingga warga sipil jadi korban peperang antar kartel. Korupsi merajalela, pemerintah kewalahan, dan masyarakat hidup dalam ketakutan. Uang dari koka mendanai pemberontak dan teroris, menciptakan instabilitas regional. Setiap dolar kokain berarti darah dan nyawa melayang. Konsumsi kokain sangat adiktif, otak dibanjiri dopamin, lalu cepat beradaptasi. Pengguna butuh dosis lebih tinggi hanya untuk merasa normal, terjebak dalam siklus candu. Depresi, kecemasan, paranoia, dan kerusakan fisik jadi konsekuensi nyata. Risiko serangan jantung, stroke, dan kerusakan organ meningkat drastis. Hubungan, pekerjaan, dan hidup hancur, semua demi mencari kokain. Ini penjara tanpa jeruji, kuncinya dipegang daun koka. Hidup perlahan-lahan dikendalikan oleh candu. Kenapa koka sulit diberantas? Tanaman ini sangat bandel. Bisa tumbuh di tanah miskin, lereng curam, dan lokasi terpencil. Upaya pemberantasan sering gagal, koka resisten herbisida, dan penyemprotan merusak tanaman pangan warga. Petani menanam koka di sela tanaman legal, sulit dideteksi. Satu ladang dimusnahkan, mereka buka ladang baru di tempat lain. Permainan kucing-kucingan ini belum ada akhirnya. Petani koka seringkali korban, bukan pelaku utama. Mereka miskin, tak punya pilihan ekonomi lain, dan harga koka jauh lebih tinggi dari tanaman legal. Kartel memanfaatkan keputusasaan, memberi bibit dan jaminan pembelian. Menolak kartel bisa berarti ancaman kekerasan. Saat aparat datang, petani yang ditangkap, bos kartel jarang tersentuh. Mereka terjebak antara tekanan kartel dan ancaman hukum. Proses pembuatan kokain adalah mimpi buruk lingkungan. Ribuan kilogram daun koka diolah dengan bahan kimia berbahaya, bensin, asam, amonia. Limbah kimia dibuang sembarangan, meracuni tanah dan air. Tanah jadi mandul, sungai tercemar, kehidupan akuatik mati. Kerusakan lingkungan terjadi 2 kali saat membuka lahan dan saat mengolah hasilnya. Warisan beracun ini bertahan puluhan tahun. Itulah 7 fakta kelam di balik tanaman koka. Ini bukan sekadar tanaman, tapi simbol sistem yang merusak manusia, masyarakat, dan planet. Masalah narkotika sangat kompleks, melibatkan kemiskinan, kekerasan, dan kerusakan lingkungan. Edukasi penting agar kita paham akar masalah dan bisa cari solusi cerdas. Bagikan video ini jika menurutmu penting, biar makin banyak yang sadar. Pengetahuan adalah senjata terkuat kita melawan narkoba. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.